mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi terkait pengaruh Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi di Pilkada 2024. Salah satunya terlihat nyata adalah pada Pilgub Jakarta 2024. Pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono atau Rido yang didukung oleh Jokowi pun kalah unggul dari paslon Pramono Anung dan Rano Karno. Bahkan, tim pemenangan Rido sudah siap menggugat hasil Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahfud mengatakan bahwa paslon yang didukung Jokowi yakni Rido kalah, sehingga ia melihat pengaruh Jokowi di Pilkada 2024 sudah pudar. Kemudian, melihat dari prestasi yang diraih oleh kader Gerindra dan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, Deddy Mulyadi yang berhasil unggul di Jawa Barat. Mahfud meminta kepada publik agar kemenangan Kimplas tidak selalu karena Jokowi. Menurutnya, Deddy sudah mempersiapkan dan mengenalkan publik di Jawa Barat selama 5 tahun. Oleh karena itu, tanpa dukungan Jokowi sudah hampir dipastikan Deddy Mulyadi bisa menang. Mahfud kembali menjelaskan, sama seperti halnya dengan paslon Cagup dan Cawagup Jawa Timur, Hovifah Indah Parawansa dan Emil Dardak yang unggul di Pilgub Jatim. Ia menegaskan, tanpa perlu dukungan Jokowi, Hovifah sudah diyakini bakal menang untuk kali kedua di Pilgub Jatim 2024. Mahfud mengatakan, posisi Jokowi saat ini sudah menjadi rakyat biasa. Apalagi, buat di Pilgub Jakarta memang tidak kelihatan hasilnya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tidak setuju dengan kekalahan PDIP pada Pilkada 2024. Menurut Mahfud, PDIP masih bisa meraih kemenangan di 14 provinsi dari 37 provinsi. Bila dalam keadaan normal, seharusnya PDIP meraih suara di Jawa Tengah sama seperti Pileg atau Pilpres yakni 16%. Namun, hasil kemenangan paslon Andika Perkasa dan Hendra Prihadi justru kata Mahfud MD melampaui peraihan suara saat Pilpres. Sebagai informasi, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi turun gunung mendukung paslon-paslon di Pilkada 2024. Dalam kesempatannya, Jokowi menyebut terdapat sekitar 80 paslon yang di-endorse olehnya. Namun, hasil dukungan Jokowi terhadap paslon Ridwan Kamil dan Suswono tidak begitu berdampak pada perolehan suara dalam Pilgub Jakarta 2024. Yang digunakan untuk mendorong kemenangan Bobi yang anaknya Pak Jokowi di Jakarta kalah. Coba di Jakarta ini kalah. Sehingga saya melihat sebenarnya pengaruh Pak Jokowi itu sudah jauh turun. Anda jangan katakan misalnya, juga tuh Kimplas menang di Jawa Barat. Deddy Mulyadi itu memang sejak dulu suaranya besar. Tanpa Pak Jokowi pun dia hampir dipastikan menang. Deddy kader Partai Gerindra itu ya? Nah iya. Di Jawa Timur, Hovifah itu tanpa Pak Jokowi, tanpa apapun memang sudah menang sejak dulu gitu ya. Sebelum pemilihan sudah dihitung orang menang gitu, bukan karena Pak Jokowi. Oleh sebab itu jangan berpikir Pak Jokowi begitu kan ya. Saya kira dia sudah menjadi rakyat biasa. Apalagi di Jakarta nggak kelihatan hasilnya gitu Pak ya? Apalagi di Jakarta nggak kelihatan hasilnya. Sudah ada Pak Prabowo juga, ya kan? Jawa Tengah, Jakarta. Berarti Jokowi efek itu cenderung hanya di Jawa Tengah sama Sumatera Utara ya? Menurut Mahfud ya? Dan Solo lah kalau dikecilkan lagi. Solo, Boyolali ya. Tapi secara umum saya kira kita tidak perlu paranoid. PDIP itu ternyata besar sekali PDIP. Dikeroyok begitu hebatnya gitu. Masih dapat 40% misalnya di Jawa Tengah, masih dapat 239 bupati wali kota, masih dapat 14 provinsi gitu. Itu kita harus berterima kasih juga kepada Mahkamah Konstitusi ya, putusan yang terakhir itu, yang kemudian pencalonan gubernur, wakil gubernur masih harus sesuai dengan undang-undang, kemudian threshold diturunkan gitu. Nah itu saya kira peran MK untuk membangun demokrasi sudah tumbuh lagi dari situ. Itu harus kita akui gitu. Oleh sebab itu ke depannya ya mari kita, Pak Jokowi sih boleh menurut saya melakukan langkah-langkah politik untuk kampanye, untuk mempromosikan siapapun, dan itu sudah terbukti. Sekarang ini menurut saya ya bukan powernya Pak Jokowi kayak yang konfigurasi politik yang pertama PDIP naik, yang kedua yang menang-menang itu Gerindra justru ya. Kemenangan justru. Partai Gerindra ya. Sehingga menurut saya sekarang ini yang kuat ya Partai Gerindra, dan itu konsekuensi dari kemenangan Pak Prabowo di dalam Pilpres kan. Sudah biasa kan, bisa presidennya siapa, partainya ikut apa kan begitu. Rakyatnya ikut siapa. Karena semua sumber daya politik dia miliki.